Segala kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini sebenarnya adalah hasil dari tindakan dan sikap kita sendiri. Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami, melainkan menyadari bahwa penderitaan itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Ketika kita menumbuhkan penyakit atau menyakiti orang lain, akibatnya akan kembali ke diri kita. Jadi, tidak ada gunanya menyalahkan orang lain atas kondisi atau kejadian di dalam hidup kita. Semua itu adalah hasil dari karma kita sendiri. Dalam kehidupan, segala kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami adalah hasil dari perbuatan dan pikiran kita. Karma mengatakan bahwa apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jadi, ketika kita menemui kesulitan, janganlah menyalahkan orang lain karena itu adalah hasil dari tindakan kita sendiri. Sikap dan pemikiran positif selalu membawa kebahagiaan, seperti yang ditunjukkan oleh seorang ibu yang tetap bahagia meskipun sakit berbulan-bulan di rumah sakit. Kehidupan kita adalah cerminan dari pikiran kita sendiri, dan kebahagiaan tergantung pada cara kita memandang dan merespon setiap situasi yang dihadapi. Pentingnya menerima kenyataan sebagai bagian dari karma yang kita ciptakan dalam hidup kita. Menyalahkan orang lain atau menolak kenyataan hanya akan menambah penderitaan. Sebaliknya, ketika kita menerima kenyataan dengan baik, kita dapat mengurangi kemelekatan dan menemukan kedamaian. Pentingnya tidak hanya meninggalkan dunia, tetapi juga siap menerima segala yang terjadi di dalam kehidupan, baik itu kehilangan, perceraian, atau perubahan. Sikap menerima ini juga berkaitan dengan kesiapan untuk kehilangan segalanya, seperti dalam pernikahan yang mungkin berakhir dengan perceraian. Dan kehidupan ini adalah perjalanan dari lahir hingga kematian. Dan memahami bahwa semua itu adalah bagian dari karma yang telah kita tanam. Itu adalah kunci untuk menemukan ketenangan dalam setiap situasi. Kenyataan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil dari karma yang telah kita ciptakan harus diterima sebagai bagian dari dharma. Sebagai contoh, perbandingan jumlah seorang janda dan duda yang ditinggalkan menunjukkan pola yang menggambarkan kenyataan karma. Kita perlu menerima kenyataan lahir, tua, sakit, dan kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup, dan tugas kita adalah mengurangi kemelekatan, kebencian, dan keinginan agar kita bisa menjalani hidup dengan kedamaian dan kebajikan. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbuatan baik dan menjalankan prinsip moral serta meningkatkan konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita ingin mencapai sesuatu seperti kesuksesan atau umur panjang, kita harus membantu orang lain mencapai hal yang sama. Hal ini tercermin dalam prinsip karma, di mana kita menuai apa yang kita tanam. Contohnya, jika kita ingin senyuman dari orang lain, kita harus tersenyum terlebih dahulu kepada mereka. Begitu juga dengan kebahagiaan dan kesehatan. Kita harus memberikan hal-hal tersebut kepada orang lain agar kita juga mendapatkannya. Dengan demikian, menjalankan kebajikan dan menerima kenyataan adalah kunci untuk hidup yang bahagia dan bermakna. Setelah memahami ajaran Sang Buddha, penting untuk melihat perubahan positif dalam perilaku kita. Jika sebelumnya kita suka bergosip, marah-marah, dan berperilaku buruk lainnya, menjadi lebih sabar, pemaaf, dan bertindak dengan bijaksana adalah tanda bahwa ajaran Sang Buddha sesuai untuk kita.
Perubahan ini tidak harus drastis, tetapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah kita berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Jika setelah mengenal ajaran Sang Buddha, kita malah semakin bermasalah, maka kita mungkin salah memahami ajarannya. Ajaran Sang Buddha mengajarkan untuk memperbaiki perilaku, ucapan, dan pikiran kita. Jika kita berhasil, kita bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar dan umat Buddha, serta seluruh makhluk. Perbaikan perilaku kita adalah bentuk pengabdian yang sejati terhadap ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita mulai hari ini untuk memperbaiki perilaku kita, agar dapat membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.